Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Proyeksi untuk Kebutuhan Masa Depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Eko Sanyoto, 2. Dermawan Sirait, 3. Erda Murniasih, 4. Helni Mulinda, 5. Prima Yuda Fransistia, 6. Supiatun. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Kebutuhan dan Perencanaan Pendidikan yang telah memberi kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan makalah ini. Pada makalah ini akan dijelaskan tentang konsep proyeksi, proyeksi penduduk, proyeksi bidang pendidikan, proyeksi siswa, proyeksi kebutuhan tenaga guru, proyeksi sarana dan prasarana pendidikan, dan proyeksi pembiayaan pendidikan yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok kami secara bergantian. Baik, kita mulai pada submateri pertama, yaitu masalah konsep proyeksi. Apa itu proyeksi? Saya akan menjelaskan beberapa definisi proyeksi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Martin tahun 2015 menjelaskan bahwa proyeksi adalah suatu aktivitas memperkirakan suatu kondisi di masa depan berdasarkan data dan informasi di masa lampau dan masa kini. Kemudian yang kedua, Effendi 1985 menjelaskan bahwa proyeksi adalah semua usaha mengekstrapolasi masa depan dari kecenderungan masa silam. Yang ketiga, proyeksi memberikan perkiraan mengenai keadaan masa mendatang dengan menggunakan data yang ada atau masa kini menurut Hermawan tahun 2014. Kemudian yang keempat, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988 mengemukakan bahwa proyeksi adalah membuat perkiraan pada masa yang akan datang dengan menggunakan rumus atau asumsi-asumsi tertentu. Yang kelima, menurut Wirajodo tahun 1985 mengungkapkan bahwa proyeksi adalah hasil perhitungan dengan memberikan beberapa asumsi-asumsi dengan memilih asumsi tersebut, yaitu model-model proyeksi. Baik, Bapak dan Ibu semua, dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan proyeksi adalah suatu aktivitas memperkirakan suatu kondisi di masa depan berdasarkan data dan informasi di masa lampau dan masa kini dengan menggunakan perhitungan rumus-rumus tertentu. Pada konsep proyeksi, maka kita dapat melihat beberapa contoh untuk pelaksanaan proyeksi tersebut. Contohnya pada proyeksi penduduk. Definisi dari proyeksi penduduk dijelaskan bahwa proyeksi penduduk adalah perhitungan matematis jumlah penduduk masa yang akan datang dan dihitung berdasarkan jumlah penduduk sekarang. Misalnya kita ingin memproyeksikan keadaan penduduk 5 tahun ke depan, maka langkah pertama yaitu kita terlebih dahulu harus memiliki data perkembangan penduduk di masa lalu dan masa kini dengan mencari tren pertumbuhan penduduk di masa lalu dan dalam bentuk persentase. Langkah selanjutnya, angka persentase inilah yang selanjutnya terjadikan koefisien pengalih terhadap data penduduk pada tahun terakhir pada data dan untuk tahun berikutnya yang belum terjadi di masa depan. Untuk contoh kedua yaitu mengenai proyeksi pendidikan, yang mana artinya proyeksi pendidikan adalah perkiraan tentang pendidikan di masa mendatang, misalnya 5 tahun atau 10 tahun mendatang, yang dihitung dengan menggunakan kondisi pendidikan di masa sekarang. Dalam hal ini, proyeksi pendidikan terdapat 4 cangkupan. Pertama, proyeksi mengenai kebutuhan tenaga pendidik dan atau kependidikan. Yang kedua, mengenai kebutuhan siswa. Yang ketiga, mengenai kebutuhan biaya pendidikan. Dan yang keempat, mengenai kebutuhan fasilitas pendidikan.
baik Bapak dan Ibu semua. Untuk memperoleh konsep proyeksi yang lebih mantap, maka teman saya akan melanjutkan diskusi ini. Melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah suatu usaha untuk memperkirakan jumlah penduduk pada masa mendatang dengan memperhitungkan jumlah penduduk di masa lampau dan masa sekarang. Perhitungan data penduduk ini dilakukan secara ilmiah didasarkan pada asumsi komponen-komponen pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Proyeksi penduduk diperlukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan perencanaan pembangunan guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Hasil proyeksi penduduk sangat bermanfaat untuk perencanaan dalam bidang pangan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, produksi, dan jasa. Di bidang pendidikan, proyeksi penduduk dipakai sebagai dasar utama dalam memproyeksikan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, gedung sekolah, dan proyeksi pendidikan lainnya. Dalam memproyeksikan keadaan penduduk, misalnya untuk 5 tahun ke depan, maka kita harus memiliki data perkembangan penduduk 5 tahun yang lalu sampai masa sekarang. Untuk menghitung proyeksi penduduk dapat menggunakan metode komponen dan metode matematik. Metode komponen mempertimbangkan perubahan tiap komponen pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sedangkan metode matematik, atau disebut juga metode tingkat perkembangan penduduk, digunakan bila komponen pertumbuhan penduduk tidak diketahui. Untuk menghitung rata-rata perkembangan penduduk, diperlukan data penduduk minimal 2 tahun pada suatu wilayah tertentu. Semakin banyak data penduduk, semakin teliti proyeksi yang dihasilkan. Untuk rata-rata perkembangan penduduk tahunan, dapat menggunakan rumus geometrik dengan menentukan jumlah penduduk tahun awal, jumlah penduduk tahun akhir, dan menghitung jangka waktu antara tahun awal dan tahun akhir. Rata-rata tingkat perkembangan penduduk merupakan dasar paling penting dalam masalah demografi yang berguna dalam perencanaan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 mewakili dengan materi tentang proyeksi siswa. Di sini proyeksi siswa kenapa penting di dalam pendidikan? Karena kita ketahui proyeksi siswa ini berkaitan dengan fasilitas nanti yang akan ketahui, biaya pendidikan, kemudian sarana dan prasarana. Di sini proyeksi siswa kita ada menggunakan pertimbangan. Yang pertama, kita lihat presentasi rata-rata kenaikan kelas. Kedua, presentasi rata-rata siswa yang mengulang. Dan yang ketiga, presentasi rata-rata siswa yang drop out. Mengapa menggunakan pertimbangan ini? Karena ketiga ini harus kita mengetahui bagaimana siswa yang naik kelas pada tahun itu, kemudian rata siswa yang mengulang. Juga kita yang ketiga yang paling penting itu setiap di pendidikan pasti ada anak yang mengalami yang namanya drop out atau tidak bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kemudian di proyeksi siswa ini bisa menggunakan asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi itu pertama kita lihat bagaimana proyeksi siswa melalui satu kebijakan. Maksudnya kebijakan di sini, kebijakan kita menggunakan proyeksi siswa itu bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, proyeksi siswa menggunakan asumsi yaitu tanpa kebijakan. Berarti proyeksi siswa yang digunakan itu akan menggunakan nanti kebijakan yang sudah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, itu ada proyeksi siswa yang dilihat pada asumsi yaitu gabungan antara kebijakan dan non-kebijakan. Berarti ini bisa dilihat apabila asumsi yang digunakan untuk melihat siswa, menghitung siswa, bisa dilihat memakai kebijakan yang terdahulu atau memakai kebijakan yang sudah dibuat. Yang ketiga, proyeksi siswa itu bisa dilihat menggunakan dua pendekatan. Kenapa menggunakan dua pendekatan? Yaitu yang pertama yaitu proyeksi siswa baru. Nah, di sini
proyeksi siswa baru itu dilihat misalnya kita ambil satu jenjang SD itu berusia usia yang dihitung biasanya anak SD itu adalah 6 sampai umurnya 12 atau 13 tahun. Nah, itu bisa kita proyeksikan siswa menggunakan siswa baru. Kemudian yang kedua, proyeksi siswa secara keseluruhan ini biasanya diambil melalui jenjang pendidikan, itu mulai dari boleh TK, SD, SMP, dan SMA atau sederajatnya SMK. Itulah materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi kebutuhan guru. Dalam konteks pendidikan, kebutuhan merupakan kondisi yang menuntut terpenuhnya sesuatu hal untuk menjalankan proses pendidikan. Seperti halnya kebutuhan guru, kebutuhan sarana prasarana, kurikulum, dan sebagainya. Kebutuhan tenaga guru mengandung makna sejumlah orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu pada lembaga tertentu dan pada periode tertentu. Di mana untuk menentukan kebutuhan guru ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah perubahan komposisi guru, yang kedua proyeksi kebutuhan guru. Untuk perubahan komposisi guru itu dipengaruhi oleh perubahan jumlah siswa dan perubahan jumlah guru. Untuk proyeksi kebutuhan guru dipengaruhi oleh satu, jenjang pendidikan, yang kedua perubahan kurikulum, yang ketiga perubahan beban kerja, yang keempat jumlah siswa dalam kelas. Kemudian untuk menentukan proyeksi kebutuhan guru itu diperlukan data. Antara yang pertama adalah satu, pertambahan jumlah siswa per tahun, dua, tren personel tenaga pendidik yang meninggalkan profesi, yang ketiga adalah besar kelas atau rombongan belajar, yang keempat adalah beban kerja, dan yang kelima adalah kebijakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan persentase dari tentang proyeksi fasilitas pendidikan. Nah, di dalam proyeksi fasilitas pendidikan ini kita akan melalui dari 3 tahap, karena di dalam pendidikan itu fasilitas itu sangat diperlukan. Nah, yang pertama itu adalah tentang kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Nah, di mana kebutuhan sarana prasarana pendidikan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu misalnya SD atau MI itu membutuhkan 12 prasarana. Terus SMP atau MTS itu memerlukan 14 prasarana. Terus selanjutnya SMA atau MA itu membutuhkan 18 prasarana. Yang terakhir adalah SMK atau MAK itu 9 prasarana. Nah, itu tahap yang kedua, merencanakan kebutuhan sarana prasarana pendidikan. Itu harus melakukan ada beberapa tahap survei, yaitu yang pertama, melakukan survei ke lapangan, akan dilihat kebutuhan prasarana dari jumlah siswa yang ada atau rombel belajar. Nah, yang kedua, menghimpun data hasil survei, itu berhubungan dengan data yang sudah lama dengan data yang baru. Yang ketiga, yaitu merencanakan kebutuhan, berapa yang diperlukan untuk setiap kelas itu prasarana dan sarana, karena setiap sekolah itu otomatis berbeda prasarana yang digunakan dan jumlah rombelnya juga berbeda. Nah, yang ketiga yaitu tahap ketiga menghitung proyeksi sarana prasarana pendidikan. Di dalam menghitung ini kita lihat dulu sesuai dengan keperluan dari sekolah masing-masing. Nah, di dalam menghitung proyeksi itu ada 6 tahap. Yang pertama, menghitung proyeksi sekolah. Yang kedua, menghitung proyeksi kelas. Nah, berapa di dalam sekolah itu ada berapa kelas yang dipakai. Terus yang ketiga, menghitung proyeksi ruang kelas. Nah, di dalam sekolah ada beberapa kelas. Di dalam kelas itu ada yang berapa diperlukan meja, kursi, papan tulis, dan lemari, dan lain-lain yang dianggap betul yang diperlukan. Yang keempat, menghitung dengan menggunakan rumus yang sudah ada tersedia. Yang kelima, menganalisa hasil proyeksi. Nah, berarti kita menganalisa hasil proyeksi dan kita hitung berapa perbandingan tahun yang sebelumnya dengan tahun yang baru sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada. Yang kelima, menganalisis hasil proyeksi. Terus yang keenam, kita membuat tabel proyeksi beberapa tahun ke depan, ancangan untuk ke depan,
apa kira-kira yang diperlukan dan prasarana dan sarana seberapa banyak yang akan diperlukan dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Silakan dilanjut sama Ibu Supiatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi tentang proyeksi kebutuhan biaya pendidikan. Proyeksi kebutuhan biaya pendidikan adalah bagaimana kita memproyeksi kebutuhan pendidikan masa depan dengan melihat atau menggunakan data-data pembiayaan pendidikan pada masa lalu atau saat ini. Nah, dalam proyeksi kebutuhan pendidikan ini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah data pembiayaan. Yang kedua adalah menentukan biaya rutin. Data pembiayaan yang pertama adalah jumlah pembiayaan pendidikan suatu negara atau provinsi atau kabupaten kota. Itu yang harus kita ketahui. Yang berikutnya adalah data total anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk biaya pendidikan. Yang ketiga adalah GNP, Gross National Product, yaitu pendapatan suatu negara dalam 1 tahun. Berikutnya adalah investasi swasta dalam pendidikan. Jadi kita juga memerlukan data tentang investasi swasta untuk alokasi pendidikan, termasuk sekolah-sekolah swasta atau yang dibiayai oleh swasta, dan juga bisa juga biaya-biaya yang disumbangkan kepada pemerintah untuk biaya pendidikan dari swasta. Yang kelima adalah bantuan luar negeri. Itulah data-data pembiayaan yang digunakan untuk memproyeksikan biaya pendidikan yang masa yang akan datang. Berikutnya adalah menentukan biaya pendidikan. Dalam menentukan biaya pendidikan dalam 1 tahun, ada beberapa data yang harus kita perlukan. Yang pertama adalah jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tertentu, misalnya usia SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Terus berikutnya adalah angka partisipasi kasar dalam usia penduduk jenjang tertentu tadi, misalnya angka partisipasi kasar usia SD itu berapa persen dalam 1 tahun di sebuah negara atau kabupaten kota atau provinsi. Yang berikutnya adalah diperlukan juga data rata-rata gaji guru jenjang tertentu dalam 1 bulan, per bulan. Nah, berikutnya juga rata-rata biaya rutin non-gaji dalam 1 bulan atau per bulannya. Berikutnya adalah rasio antara guru dan siswa. Untuk rasio guru dan siswa ini kalau masing-masing jenjang itu berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya dipersilakan dari kelompok lain untuk bertanya atau menambahkan demi kesempurnaan makalah ini. Terima kasih.